semoga kita tergolong orang-orang yang selamat. Niki kantun sekedhik nggih dipun lajengaken ngenjang mawon dinten akad ingkang badhe dumugi. Masih ada 5 ayat untuk mengakhiri surat Al-Qamar. Setelah itu nanti akan diteruskan surat Ar-Rahman. Niki surat yang legendaris ya, karena diulang di dalam surat ini, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, kaping 3 setunggal ambalan nggih. Nah, niki pun rampung gasik niki. Monggo kalau inginane dereng wonten kesempatan tanya jawab, mungkin hari ini bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan ayat-ayat yang lalu ataupun juga ayat-ayat yang dipelajari pagi ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain di luar penjelasan dari ayat-ayat surat Al-Qamar menika. Untuk yatim yang hadir berapa Bu? Budi? 31 ya. Jumlah yang hadir 31 anak yatim ya. Sing boten hadir boten diaturke. Kersane anak-anak yatim kita terbiasa cinta kepada masjid. Nah, ngoten nggih. Tapi nek mengke santunan ingkang besar-besaran meskipun tidak hadir diberikan. Kalau khusus minggu kedua, khat kedua niki kedah dugi wonten masjid ya. Monggo dipun mulai pertanyaanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, amalan apa yang paling dicintai Allah dan beliau Rasulullah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan singkat, amalan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, ngoten nggih? Ya. Sebetulnya semua amal-amal baik ya, semua amal-amal baik itu sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi ada dalam hadis, contoh ngeten nggih, menawi kula panjenengan mampu bersikap zuhud, nah niki, maka sikap yang seperti itu, zuhud kepada dunia ya, akan dicintai oleh semua manusia. Zuhud dalam masalah ibadah akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu zuhud. Zuhud niku napa? Zuhud itu sifat yang tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia. Nek cara donya kula njenengan mboten serakah, lha niku diremeni tiyang. Ya, tapi nek kula njenengan serakah dianggap ini tidak zuhud, maka akan dibenci oleh banyak orang. Demikian pula dalam masalah ibadah kita zuhud, hanya mementingkan ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapat predikat dicintai Allah dan Rasulnya. Niku nggih, mboten namung niku, kathah amal ibadah yang ditampilkan Allah sebagai amal-amal yang sangat dicintai. Contohnya apa? Yaitu ketika kita menjenguk orang yang sakit, ketika kita memberi bantuan kepada orang-orang yang lapar ya, seperti itu menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Allah pernah menyampaikan, kenapa aku sakit kamu tidak menjengukku, dalam hadis qudsi. Kenapa aku lapar kamu tidak memberi makan kepadaku? Ya, niki malah ditanya, ya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami sakit sehingga kami perlu menjenguk? Ya, diterangkan, kalau engkau mengunjungi menjenguk sahabatmu yang sakit, maka disitulah kamu akan menjumpaiku.
Jadi itu amal yang istimewa ya. Juga ada dalam hadis dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah ya. Kalau kita baca akan memperberat timbangan amal kebaikan. Napa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini tidak bisa ditentukan hanya satu amalan. Kata memang jenis-jenis amalan yang disampaikan inilah amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau itu dikumpulkan merujuk pada semua amal baik sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Nggih wonten yang disampaikan sebagai highlightnya itu Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bangun malam untuk sholat tahajud. Tapi mboten namung niku, amal-amal yang lain pun ditampakkan Allah sebagai amal yang istimewa. Jadi ini kesimpulannya, seluruh amal baik yang kita lakukan ikhlas karena Allah, maka amal itu menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dados ngoten nggih. Lah tugas kita apa? Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang cinta kepada amal-amal soleh. Kados ngaji ngeten iki nggih didhawuhke ini merupakan amal yang sangat dibanggakan oleh Allah. Bahkan nama-nama kula njenengan disebut-sebut di kalangan para malaikat menjadi viral. Niku nggih golek ilmu, baca Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an teng masjid. Ngeten iki pun wong salwansul kula aturke keteranganipun. Dados niku kathah jenisipun. Cuma terkadang kita membaca ini seolah hanya itu, mboten ngoten. Kesempatan yang lain Allah tampilkan yang seperti ini, kesempatan yang lain Rasul menyampaikan itu, sehingga banyaklah amal-amal baik yang memang menjadi sarana kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ngoten nggih. Selajengipun monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dari Bapak Yai bahwa akhir-akhir ini viral tentang hijab crop. Jadi memakai hijab tetapi busana yang digunakan itu tidak islami, artinya nyun sewu pusarnya masih kelihatan, terus di bajunya ketat dan sebagainya, bahkan itu minta dinormalisasi katanya seperti itu. Mereka menyatakan bahwa hijab itu bukan merupakan penilaian keimanan seseorang, mengatakan seperti itu. Mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang hijab, yaitu penutup kepala untuk kaum hawa. Ini memang ada berbagai macam model. Ada menyatakan inilah hijab yang syar'i, satu hijab dipakai seluruh tubuh tertutup. Ono sing ngoten niku. Wonten hijab sing modern, tampak cantik, anggun, tapi tidak menutup bagian-bagian aurat. Ini bagaimana penjelasan tentang hijab? Ini memang masih menjadi kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa hijab ini ciri khususnya bagi istri-istri Rasulullah supaya tidak diganggu oleh orang-orang musyrik. Pertama niku, ya, istri Rasul disuruh untuk menggunakan hijab supaya tampak inilah istri-istri Rasul, jangan diganggu oleh laki-laki yang lain saat itu. Tapi dalam surat An-Nur, ya, surat An-Nur panjenengan padosi ayat pinten Bu? 47 napa pinten iki? Dipun padosi cobi nggih. Itu hijab ini diperuntukkan istri Rasul dan juga wanita-wanita yang beriman, ya.
Surat An-Nur ayat pinten? Pak Bambang dipadosi cobi. Kula kesupen ayate 49 apa pinten niku. Ya, mengke kula share hasilnya teng anu nggih. Ayate menawi dereng kepanggih niki nggih. Ya mengke kula padoske mengke nggih. Dados ayat ini turun, mengke kula padoske ayatipun. Ini langsung orang-orang Islam pada saat itu menyambut datangnya surat An-Nur, perintah untuk berjilbab, berhijab. Mereka merobek-robek selendangnya untuk dipakai menutup rambutnya. Saat itu turun ya. Jadi bukan hanya untuk istri Rasul, tapi sebagian masih berpendapat bahwa hijab itu dikhususkan hanya untuk istri Rasul, sedangkan yang tidak istri Rasul itu tidak terkena kewajiban ini. Mulane sebagian dari ulama-ulama di negeri kita, padahal dia juga ulama yang sudah tinggi tingkatan ilmunya, masih membiarkan putri-putrinya untuk tidak berhijab. Niku nggih, dados ayat ini masih terjadi ya perbedaan dalam pemahamannya. Nah, sebaiknya bagaimana? Untuk yang aman, sebaiknya para wanita yang telah balik menutup aurat. Niku aman niku nggih. Keluar dari pro kontra antara yang mewajibkan dengan yang melonggarkannya. Nggih ngoten mawon. Kados panjenengan para ibu, para wanita, meskipun tidak sebagai istri Rasul, tidak ada jeleknya kita mengikuti jejak langkahnya istri-istri Rasulullah untuk menutup aurat. Meskipun sebagian masih ada yang berpandangan menggunakan hijab ini hanya untuk istri Rasul, baik hijab maupun niqab. Kalau niqab niku hukumnya sunnah mawon, kecuali wanita yang cantik menurut Imam Asy-Syafi'i wajib mengenakan cadar. Niku Imam Syafi'i. Nek mboten ayu mboten niki nggih. Nek wayune nemen lah niki ya sebaiknya bercadar, wajib kata Imam Asy-Syafi'i. Dados sering kesing ngoten nggih. Wonten malih pertanyaan? Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siksa neraka dan ada siksa kubur. Yeah. Yang saya tanyakan, apakah siksa kubur itu sifatnya hanya sementara selama kedatangan malaikat mungkar dan nakir? Terima kasih, mohon penjelasan. Wassalamualaikum. Apakah siksa kubur? Apakah siksa kubur itu sifatnya hanya sementara selama kedatangan malaikat mungkar dan nakir? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini dari Pak Slamet pertanyaannya, ada siksa kubur, ada siksa neraka. Apakah siksa kubur ini sifatnya hanya sementara saja? Seperti itu nggih? Ya. Memang kalau siksaan di neraka itu ada dua macam. Siksa di neraka itu ada kalanya sementara bagi orang yang beriman, boten kekal. Tapi bagi orang yang kafir, musyrik, munafik, siksa neraka itu selama-lamanya. Ini ku neraka nggih. Kalau siksa kubur bagaimana? Siksa kubur masih tergolong ringan dan itu bersifat sementara sebelum datangnya hari kiamat. Jadi siksaan pendahuluan niku. Tengene kubur disiksa. Tapi siksaan ini kadang-kadang dihentikan, pada waktu-waktu tertentu dihentikan. Ya. Pada waktu-waktu tertentu siksa kubur dihentikan. Karena sifatnya sementara, maka
orang yang disiksa di dalam kubur akan dihentikan ketika datangnya hari kiamat. Setelah kiamat barulah nanti diproses untuk mendapatkan siksaan yang sesungguhnya, yaitu di neraka. Jadi siksaan itu ada di dunia ini, ada di alam kubur, ada di alam akhirat. Teng donya siksaan ini apa? Azab, ancaman, peringatan, itu siksaan dunia. Kados ingkang dipun terangake kala wau, orang-orang yang diazab Allah mulai dari kaumnya Nabi Nuh, Hud, Nabi Soleh, juga kaum Fir'aun. Nah, ini diazab di dunia sudah mendapatkan siksaan. Jadi di alam barzah itu, di alam kubur, sifatnya sementara, tidak sedahsyat siksaan Allah di dalam neraka. Jadi kalau di neraka luar biasa. Ngoten nggih Pak Slamet nggih. Monggo tasih wonten malih setunggal pertanyaan malih. Setunggal pertanyaan malih menawi wonten. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya mau tanya Pak Muja untuk yang apakah orang Islam itu semuanya besok di hari kiamat itu akan mendapatkan jaminan masuk surga? Orang Islam itu sudah menjalankan semua kewajibannya seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi kadang kita akan hilaf untuk melakukan hibah. Nah itu bagaimana Pak? Apakah kita sebagai orang Islam besok masih ada kesempatan untuk masuk surga atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir, apakah orang-orang Islam nantinya akan masuk surga semuanya? Meskipun mungkin ada yang di neraka terlebih dahulu. Memang seperti itu. Selagi orang-orang Islam ini mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan iman, dijamin pasti masuk surga. Tapi ada di antara mereka Pak, ada di antara mereka harus disiksa dulu di neraka karena dosanya banyak. Setelah siksaan habis, dia akan diangkat menuju ke surga. Dados kesimpulannya sedaya tiyang mukmin kula njenengan sedaya mesti mlebu swarga dengan syarat sampai akhir kehidupan kita masih beriman kepada Allah. Ngoten nggih? Tapi nek saiki sae mukmin menjelang kematiannya menjadi tidak iman, ya niku nggih suul khotimah, akhirnya akan menjadi penghuni neraka selamanya. Mula niki kula njenengan wajib menjaga iman dengan sebaik-baiknya supaya sampai akhir kehidupan kita masih beriman kepada Allah. Mulane niki nek wonten tiyang sedo kok tasih mukmin muslim niku para ahli sufi mengucapkan alhamdulillah, mboten innalillah. Nek kula njenengan kan rata-rata innalillah. Orang-orang ahli tasawuf mulai wonten kerabat, keluarga, teman, tetangganya meninggal kok dalam keadaan muslim, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sahabatku, temanku, tetanggaku wafat dalam keadaan muslim mukmin. Lah ngoten. Nek kula njenengan maca alhamdulillah malah diseneni tanggane, ono mati malah alhamdulillah, ya. Ya, karena beda pandangannya. Nah, itu yang ngoten niku. Ya, bersyukur karena tidak sedikit orang-orang beriman ternyata akhir kehidupannya menjadi musyrik. Niku wonten nggih.
Mula niki monggo dari pertanyaan ini kita jaga terus iman kita, semoga menyertai segenap langkah kehidupan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi ya sarana bagi kita semuanya untuk meraih ridho Allah di dalam surganya. Kadosipun cekap menika keterangan saking surat Al-Qamar nggih. Niki kula padosi wonten surat An-Nur kepanggih nggih ayat 31. Mengke panjenengan waos nggih. Jadi ini tidak hanya untuk istri Rasul. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Niki nggih, wal yadribna, dan ndaklah mereka menutup bi khumurihinna dengan kerudung mereka, ala juyubihinna atas dada mereka. Niki berlaku bagi orang-orang mukmin yang perempuan. Dados mboten namung istri Rasul, tapi dalam surat yang lain istri Rasul ya. Istri Rasul nggih. Mula niki masih ada kontroversi untuk memahami kewajiban hijab bagi wanita nggih. Dados sing aman nggih nika wau, kula jenengan wis pokoke ngati-ati, tutuplah hijab jilbab ini kita julurkan sampai ke dada, jangan sampai menampakkan aurat, itu lebih aman nggih. Kadosipun cekap mbok bila nggih matur wonten kirang nyuwun pangapunten, monggo sareng-sareng kita akhiri kanthi doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.